banknya itu udah beroperasi, izinnya lengkap, tiba-tiba viral, dicabut izinnya. Oke guys, kembali lagi bersama kami, Darman dan Coach Jimmy. Kali ini kita mau bahas yang lagi kontroversi juga nih. Ya. Yang lagi rame di Kita media suka sosial. kontroversi ya. Yang kita bahas tuh yang viral-viral aja. Ya. Nah, ada apa sebenarnya? Biar melihat dari POV lain. Ya, POV lain. Yaitu tabung nikel di Raja Ampat. Raja Ampat. Ini kuatan viral atau kuatan dokumen? Ya, bukan Administrasi. dokumen lah, tapi kuatan viral atau kuatan legalitas lah. Ya, oke. Gimana itu? Nah, jadi seperti biasa ya teman-teman ya, ini saya ambil sudut pandang dari investor atau pengusaha. Jadi konten kita itu based on kita. Ya. Jadi bukan sebagai yang lain ya. Jadi gak ada kepentingan. Nggak ada kepentingan. Kita nggak ada kepentingan. Kalau saya sebagai masyarakat biasa, ya pasti saya mending dijadikan tempat wisata. Ya. Mending dijadikan tempat wisata. Tapi kalau saya dari segi investor, kita cek dulu itu dibuka untuk tambang atau tidak. Pertama itu harus di-clearkan dulu, itu dibuka untuk tambang atau tidak. Ya. Kita di situ. Kalau dia memang dibuka untuk tambang, artinya seorang penambang harus melengkapi izin-izin yang berlaku di Indonesia. Ya. Itu lama banget teman-teman. Itu AMDAL itu baru. Urusannya lama. AMDAL itu dia dokumen kajian. Nah di dokumen kajian itu tertulis tuh dia cara ngambilnya gimana, after diambil dia harus ngapain, segala macam itu di situ ada. Berarti step-stepnya itu udah tertuang di dalam AMDAL itu lah ya. Udah dikaji lah ya. Udah dikaji, dia ada dokumen kajian di situ. Nah, ini yang masalah kalau menurut saya, yang masalah itu ketika tambangnya itu udah beroperasi, izinnya lengkap, tiba-tiba viral, dicabut izinnya. Gara-gara viral. Nah, ini menurut saya ini nggak bisa teman. Saya sangat amat menyayangkan kalau yang seperti itu. Karena kita ada payung hukum teman. Jadi investor itu mau investasi di kita itu melihat payung hukumnya pasti atau tidak. Ya. Jadi kalau tolak ukurnya viral atau tidak ini ini agak susah nih. Ya. Agak bahaya. Ya, karena di mata investor untuk di sektor tambang itu uangnya itu bukan kecil loh. Bukan kecil. Ya. Itu kalau untung loh. Kalau butuh gimana? Karena kan dia kan memang udah tahu tuh disebutkan berapa itu kan, tapi kan dia realisasinya kan belum tentu juga dia dapat seperti itu kan. Saya setuju sih kok, karena kalau misalkan kayak payung hukumnya nggak jelas, nggak pasti, ragu juga, karena udah keluarin dana nih untuk perizinan atau segala macam, dia tiba-tiba viral dicabut, itu operasional nggak jalan loh. Iya. Itu yang mau biayain karyawannya gimana? Iya. Benar. Sedangkan izinnya dicabut karena viral. Ya, benar. Jadi itu ya teman-teman, kalau pandangan saya tadi saya rangkum. Pertama, dicek kalau memang dia izinnya memang untuk tambang dan dia melengkapi izin-izin yang sudah berlaku di Indonesia dan dia udah lengkapin dan dia tidak melanggar, yang menurut saya ya udah itu jalan aja. Saya setuju sih kalau ini. Ya. Tapi kalau misalkan nih dia udah terbit izinnya tapi dia melanggar, dia harus cabut dong. Berarti saya simpulkan nih kok ada dua jawaban ini. Ya. Pertama, kalau udah dijalani sesuai prosedur, ya silakan. Ya. Tinggal ditindaklanjut toh. Walaupun viral, walaupun udah viral ya memang dokumennya ada, ditunjukin aja. Ya. Yang kedua, ternyata dia melanggar. Kalau melanggar ya harus dicabut dong. Dan pertanyaannya, melanggar kenapa bisa terbit? Ya benar. Kalau misalnya dia melanggar terus dia bisa terbit, beda nih, Mas. Ya. Kalau dia melanggar waktu operasional, dia izinnya udah terbit, ini beda nih. Beda. Nah, kalau misalkan dia tidak memenuhi atau dia izin lahan itu dia tidak peruntukan tambang, terus tiba-tiba dia jadi tambang, nah ini yang bahaya. Ya, ini yang bahaya. Jadi sebenarnya
poin kedua sih Ya. yang harus lebih di clear. Benar. Jadi sebenarnya kondisi tambang sekarang ya, Kok, Ya. ada di mana nih, Kok? Nah, Di poin mana nih? kalau saya ya belum tahu juga sih, karena jujur saya belum lihat ya teman-teman ya ini izinnya sampai mana. Cuman kita lihat pandangan kita aja, kita share. Yang penting gini, dia ada izin dan lokasi itu untuk tambang dan ada izinnya, ya udah. Kalau memang nggak dibolehin gitu kan izinnya, ngapain dari awal aja gitu, dari Ya. awal nggak usah ditambang gitu, Ya, nggak boleh, langsung ditolak. ya nggak boleh gitu kan, nggak boleh tambang. Jadi orang tuh udah nggak keluarin duit di situ Ya. dari sisi investor sih seperti itu ya. Karena ini ngaruh persepsi Indonesia terhadap investor luar. Ya, Jadi untuk case seperti ini akan mempengaruhi iklim investasi di Indonesia sebenarnya. jadi bayangin aja teman-teman, kalau misalkan kita nggak pasti ya, kita nggak pasti di situ. Coba kalian bayangin, karena ini udah tempat di Batam misalnya, Ya. contoh ya, ini di Batam untuk tambang. Ya. Udah ada izinnya, dia lengkap, terus memang peruntukannya untuk tambang, Udah siap operasi lah. operasi, dia udah lengkapin segala macam itu, Ya. izin-izin itu udah banyak banget itu. Nah itu udah dilengkapin, tiba-tiba karena viral dipotong, Dicabut atau dicabut, diberhentikan sementara. diberhentiin. Itu kan ngawur ya, Pak. Nah, menurutku sih nggak Itu pas. rugi Nah, jadinya. jadi kalian bayangin aja, siapa yang mau investasi di Indonesia kalau tiba-tiba seperti itu. Ya dari awal aja clear, kalau memang nggak boleh ya nggak boleh, kalau boleh ya lanjut. Dan jatuhnya nanti siapa juga yang susah? Ya. Kita juga sebagai warga negara Indonesia yang kerja. Ya, jadi kita bahas ini dari sisi investor ya, tolong dilihat dari sisi investor ya. Jangan lihat dari sisi warga. Kalau warga saya mendukung itu tidak untuk tambang gitu. Ya. Nah, itu mungkin itu ya teman-teman. Thank you. Sampai jumpa.